Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amelia Citra. Saya adalah guru biologi SMA Negeri 3 Tualang, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Feyon. Pengetahuan tentang aplikasi ini saya dapatkan saat saya mengikuti bimbingan teknis Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang disampaikan oleh dosen atau instrukturnya yaitu Pak Jajang. Jadi saat ini saya akan coba menjelaskan kembali aplikasi Feyon tersebut. Baiklah, yang pertama untuk aplikasi Feyon ini kita akan menjelaskan secara singkat apa itu Feyon, yaitu adalah aplikasi dalam kegiatan yang diharapkan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan manajemen laboratorium komputer, di mana aplikasi Feyon ini bisa memantau beberapa komputer klien, dalam hal ini siswa. Jadi kita bisa melakukan monitoring terhadap komputer siswa. Adapun yang perlu kita persiapkan dalam kegiatan ini adalah yang pertama kita mempersiapkan komputer pemantau atau disebut juga dengan komputer master dengan sistem operasi Windows. Kebetulan komputer yang saya gunakan ini telah menggunakan operasi Windows. Yang kedua adalah komputer atau laptop yang akan dipantau atau disebut juga dengan komputer klien, di mana sistem operasi yang digunakan oleh komputer klien ini juga adalah Windows. Saya telah melakukan identifikasi terhadap komputer klien dan juga menggunakan sistem operasi Windows. Yang ketiga adalah Wi-Fi, di mana antara komputer klien dengan komputer master itu terhubung dalam jaringan yang sama. Yang keempat adalah flash disk. Jadi nanti flash disk ini atau hard disk eksternal akan berfungsi untuk menyimpan kunci yang akan kita kirimkan, yang akan kita kirim atau kita gunakan di komputer klien. Baiklah, sebelum kita mendownload aplikasi Feyon di komputer master, kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu di komputer kita. Jadi, kita lakukan identifikasi terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Jadi ini untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu di komputer master, kita klik Windows Explorer, lalu kita klik Disk PC. Saya klik Disk PC, klik kanan pada Disk PC, lalu akan muncul Properties dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini kurang terlihat ya share screen-nya. Sebentar Bapak Ibu, saya coba ulang share. Oke, ini kita perlu mencatat komputer name-nya ini, yaitu yang ini. Kalau saya laptop KLHE VLMQ, ini kita catat. Lalu kita juga melihat Windows yang digunakan, Windows 10 berarti sudah memenuhi persyaratan yang tadi. Dan yang paling penting, yang tidak kalah penting adalah sistem tipe yang digunakan pada komputer master ini, yaitu 64 bit. Oke, kita catat terlebih dahulu. Setelah kita catat, kita akan melakukan install Freon di komputer master. Nah, saat kita menginstal, sebelum kita menginstal, kita akan mendownload aplikasi ini terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, aplikasi Freon yang kita download, kita sesuaikan dengan sistem operasi atau spesifikasi pada komputer kita. Kalau saya tadi adalah 64 bit, berarti kita yang akan kita download ini adalah Freon yang 64 bit. Begitu juga halnya dengan Bapak Ibu, jika operasi di komputernya adalah 32 bit, berarti Freon yang diinstal adalah yang 32 bit. Oke. Pada saat kita menginstal, kita harus memperhatikan langkah-langkah menginstalnya Bapak Ibu. Ini seperti ini. Jadi saat kita menginstal komputer master itu checklist yang bagian 2 ini harus terchecklist. Freon master dan di bawahnya ini drivernya harus terchecklist. Sedangkan untuk komputer klien cukup menceklis yang di bawah, sedangkan Freon masternya unchecklist. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mohon diperhatikan, jangan sampai salah. Kalau salah jadinya antara komputer master dengan komputer klien tidak akan terhubung atau akan terjadi trouble, akan terjadi permasalahan. Oke, baiklah. Kebetulan ini saya kemarin sudah menginstal. Jadi saya sudah melakukan install.
Setelah tahap install selesai sampai finish akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini kita sudah masuk ke langkah yang kedua, yaitu konfigurasi komputer atau laptop master atau komputer pemantau. Kita harus memperhatikan fitur-fitur yang ada pada konfigurasi ini. Yang pertama adalah general. Pada bagian general ini akan ada dua pilihan, logon authentication dan key file. Jadi kita kliknya key file authentication. Lalu untuk fitur service, fitur master, dan fitur access control itu kita biarkan begitu saja. Artinya tidak ada perubahan yang kita lakukan pada ketiga fitur ini. Lalu kita masuk ke bagian authentication key. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu. Ini saya sudah membuat kunci. Jadi pada bagian ini fungsi kita adalah membuat pasangan kunci. Jadi ini sudah saya buat. Boleh kalau kita mau menambahkan, mau membuat baru boleh. Jadi kita harus create key pair atau membuat pasangan kunci. Jadi di sini saya buat saja Amelia. Saya buat Amelia Riau. Ya, ini untuk memudahkan saja. Lalu saya klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita oke-kan. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu, ini udah muncul pasangan kunci yang baru saya buat, yaitu Amelia Riau Privat dan Amelia Riau Public. Lalu, yang ini akan kita ekspor. Akan kita pindahkan. Yang Amelia Public, Amelia Riau Public ini akan kita ekspor ke komputer klien nanti ya. Jadi kita butuh flash disk, kita ekspor terlebih dahulu. Kita klik ekspor key. Ya, kita oke kan, kita masukkan flash disk terlebih dahulu. Oke. Sebentar ya. Ini kita sorot terlebih dahulu. Kita ulang yang Amelia Riau Public, lalu kita ekspor. Nah, dia akan muncul mencari tempat penyimpanan seperti ini. Dan telah muncul namanya di sini. Jadi kita cukup mencari kemana mau kita pindahkan. Saya pindahkan ke sini saja, di luar saja, dan namanya tidak saya ganti ya Bapak Ibu. Tetap seperti ini. Lalu langsung saya save. Jadi penyimpanan sukses, oke. Sampai di sini kita ada langkah satu lagi yang harus kita lakukan, yaitu location and computers. Jadi authentication key sudah selesai, kita masuk ke langkah ke fitur yang berikutnya. Jadi ini kita tadi saya sudah buat juga lab Amelia Citra, jadi kita bisa menambahkan di sini. Saya tambahkan di sini, klik plus. Saya tambahkan di sini lab strip lab apa ya, lab
Amelia Riau juga. Lab, saya rubah lah. Labnya adalah lab komputer saja. Oke, sudah selesai nama lab. Lalu yang di sebelah kanan adalah nama laptop atau komputer yang akan kita pantau. Jadi di sini dituliskan, kita klik plus di bawahnya. Kita klik. Jadi yang kita pantau apa nama komputernya tadi sudah saya catat, punya klien saya. Itu Acer PC. Di sini sama, bagian sininya sama, host address-nya sama Bapak Ibu, jadi tinggal kita kopikan saja. Ctrl C, Ctrl V. Jadi udah terlihat sama, Acer strip PC dan sini Acer strip PC. Lalu kita ke bawah, kita apply. Kita tekan yes. Oke, sampai tahap ini kita telah selesai melakukan konfigurasi komputer master. Jadi langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan instalasi pada komputer klien. Jadi caranya sama dengan yang tadi. Caranya juga sama dengan apa yang kita lakukan pada komputer master, yaitu kita Windows Explorer di komputer klien. Kita juga akan cari disk komputer, disk PC, kita klik properties dan akan muncul tampilan tentang spesifikasi komputer klien. Tadi saya sudah catat, dia menggunakan Windows 7 32 bit. Selanjutnya kita juga akan melakukan instalasi pada komputer klien. Dalam hal ini, seperti yang saya jelaskan, klien saya menggunakan Windows 7 dan bit sistem operasi pada komputernya adalah 32 bit. Jadi yang akan di-download dan telah saya download pada komputer klien adalah yang 32 bit. Ini penting ya Bapak Ibu untuk tahap awal melakukan identifikasi spesifikasi yang ada pada komputer kita. Sudah dilakukan. Lalu saya sama langkahnya dengan yang tadi, jangan lupa ini saya ulang lagi. Kalau tadi kita centangnya 2, nah sedangkan kalau pada bagian klien kita cukup checklistnya 1. Bagian yang di atas adalah unchecklist. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi pada laptop atau komputer klien. Saya sudah melakukan. Di sini saya sama dengan yang tadi ya. Langkahnya sama. Kita klik mulai dari yang general. Jadi kita harus samakan dengan yang master. Jadi kalau pada bagian general itu metode yang kita gunakan itu adalah pilihannya 2, logon authentication dengan key file authentication. Kita pilih yang key file authentication. Lalu
service, fitur service, fitur master, dan akses kontrol pada komputer klien itu tidak kita lakukan perubahan. Jadi yang kita lakukan itu adalah pada bagian ini, pada bagian kunci authentication. Authentication key ya, kalau di sini kunci autentikasi. Jadi caranya ini, kalau pasangan kunci yang tadi ini, kalau untuk di master kan kita ekspor kunci ya. Nah, kan sudah dipindahkan tadi kalau saya ke flash disk, sekarang flash disknya saya cabut untuk saya pindahkan ke komputer, untuk saya akan pindahkan ke komputer klien. Jadi sini akan saya buka dan akan saya import. Sebentar, sedang proses. Oke, saya buka flash disknya. Saya sedang buka flash disk. Nah, saya akan mencari kunci yang tadi yang sudah kita ekspor dari komputer master ya. Tadi Bapak Ibu nih bisa Bapak Ibu lihat saya namanya Amelia Riau Public ya. Nah, di sini saya temukan Amelia Riau Public kuncinya. Ini cukup saya copy. Jadi pada fitur konfigurasi ini saya melakukan import. Jadi import pada layar komputer klien saya akan ambil tekan import. Saat ini saya tekan import kunci. Oke, diarahkan tempat mencari file. Jadi saya buka file ke tempat flash disk. Jadi saya akan mencari Amelia Riau. Nah, ketemu Amelia Riau Public Key. Jadi saya open. Oke. Muncul oke, saya oke kan. Oke, konfirmasi sekali lagi. Oke. Muncul ya Bapak Ibu. Jadi Amelia Rio Public telah muncul di sini. Artinya berhasil kita memindahkan kunci yang dari komputer master tadi ke komputer klien. Lalu langkah selanjutnya sama dengan di komputer master, yaitu lokasi dan komputer. Nah, ini harus sama namanya ya Bapak Ibu. Tadi nama lab saya itu lab komputer. Jadi di sini saya tambahkan, saya klik tanda tambah, saya buatkan sesuai dengan nama yang saya buat tadi. Lab strip komputer, sama ya penulisannya Bapak Ibu, nggak boleh beda. Nah, untuk namanya saya juga akan memasukkan nama komputer yang akan dipantau ya. Kita klik tambah, lalu saya mau masukkan namanya sama. Laser strip PC. Untuk halamat saya samakan dengan cara copy paste pada bagian nama. Nah, setelah sama dengan yang posisi di sini, lalu saya klik apply.
muncul pernyataan yes atau no. Saya pilih yes. Kita pilih yes ya Bapak Ibu. Oke, sebagian laptop akan ada restart dan sebagian lagi tidak. Oke, Bapak Ibu, sampai proses ini kita sudah melakukan konfigurasi pada komputer klien. Jadi ada 5 tahapan pada aplikasi Feyon ini. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah kita tahap instalasi Feyon pada komputer master. Yang kedua adalah konfigurasi Feyon pada komputer master. Yang ketiga adalah instalasi Feyon pada klien. Yang keempat adalah konfigurasi klien pada komputer klien. Dan yang kelima adalah monitoring. Jadi sampai pada tahap ini, saya selesaikan video saya pada tahap ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.